Hai hai, ngobrol yuk. Hai, kenalin, aku Nova, orang yang suka ngobrol tentang apapun. Dan kali ini kita ada di Moran, ngobrol random. Aku pengen ngobrolin tentang bajak laut yang ada di negara Somalia. Pernah nggak sih kalian nonton anime One Piece? Buat kalian yang belum pernah nonton anime One Piece, anime ini menceritakan tentang kisah perjalanan bajak laut yang berkeliling mengelilingi dunia. Tapi tahukah kalian kalau bajak laut itu ternyata ada di dunia nyata loh? Dan salah satunya ada di negara Somalia yang akan kita bahas kali ini. Bajak laut sendiri merupakan sekelompok orang yang bertindak di luar skala hukum, yang melakukan tindakan kriminal, dan mereka ini melakukan tindakan perampokan yang menyasar kapal-kapal yang melintas. Jadi bajak laut ini seperti begal kalau di daratan, tapi ini mereka melakukan kejahatan di lautan. Dan kali ini kita akan ngobrolin bajak laut yang ada di negara Somalia. Somalia sendiri merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika, yang lebih tepatnya terletak di tanduk Afrika. Jadi kalau kalian melihat peta, negara Somalia ini terletak di pojok kanan atas benua Afrika yang menghadap ke Laut Arabia dan terletak di Teluk Aden. Untuk iklim sendiri, negara Somalia ini memiliki iklim tropis kering, di mana sebagian wilayahnya merupakan gurun yang tandus. Tidak dapat dibayangkan bagaimana susahnya bercocok tanam di negara Somalia ini ya. Dan disebutkan di Wikipedia, meskipun Somalia diakui oleh banyak negara barat, tapi Somalia ini tidak memiliki pemerintahan yang efektif. Dan di negara Somalia banyak berdiri organisasi-organisasi politik yang dibentuk berdasarkan klan. Untuk keadaan ekonomi di negara Somalia pada tahun 1970, negara ini sempat mengalami kesulitan ekonomi karena kemarau panjang dan banyaknya fungsi-fungsi dari negara Ethiopia, serta tanah yang tandus serta curah hujan yang rendah memperburuk situasi di negara ini. Dan sumber daya alam yang kurang dikelola dengan maksimal, dan cara-cara produksi masih menggunakan cara tradisional. Ini mengakibatkan potensi-potensi di negara Somalia kurang bisa dimaksimalkan. Itulah beberapa fakta tentang negara Somalia, dan kali ini kita langsung saja untuk membahas tentang bajak laut yang ada di negara Somalia. Menurut salah satu jurnal di internet disebutkan bahwa perompakan di negara Somalia mulai terjadi pada tahun 1970. Akan tetapi ini masih dianggap sebagai masalah internal atau masalah dalam negeri di negara Somalia, sehingga masih belum mendapat perhatian dari dunia internasional. Ini diakibatkan karena pergesekan politik dan perang sipil yang terjadi di negara ini. Awalnya perompak-perompak di negara Somalia ini merupakan nelayan yang mengaku sebagai penjaga laut dari illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara asing di kawasan laut negara Somalia. Akan tetapi lambat laun mereka mulai menjarah kapal-kapal yang melintas di kawasan Laut Aden. Salah satunya adalah kapal PBB yang mengangkut bantuan makanan dan barang-barang logistik ke Somalia. Jadi mereka ini seperti ditolong, tapi yang menolong ini malah dirampok. Kalian pernah dengar tentang Robin Hood enggak? Ini adalah kisah seseorang yang melakukan perampokan kepada orang-orang kaya dan membagikan hasil perampokan itu kepada orang-orang miskin. Ini yang dipikirkan oleh perampok di Somalia. Mereka merampok dan menjarah kapal-kapal besar dan memberikan hasil rampokan itu kepada warga miskin yang ada di Somalia. Akan tetapi hal ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, karena yang namanya merampok atau merampas hak orang lain itu tidak dibenarkan dalam kondisi apapun. Perampokan ini kemungkinan didorong pula oleh faktor kemiskinan dan letak negara Somalia yang berada di kawasan Teluk Aden, di mana Teluk Aden ini merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat strategis, di mana banyak kapal-kapal yang melintas di kawasan Teluk Aden ini yang membawa barang-barang yang berharga. Selain itu, selain faktor kemiskinan dan wilayahnya yang strategis, Somalia ini tidak memiliki tentara angkatan laut yang mumpuni untuk mengontrol kawasan laut di negara Somalia, sehingga perompakan
perompak-perompakan di negara ini dapat tumbuh dengan subur. Semakin berkembangnya perompak di Somalia menjadikan ini menjadi bisnis yang menguntungkan, sehingga banyak menarik sindikat-sindikat kriminal internasional untuk ikut turut campur dalam jaringan perompakan. Dalam salah satu studi PBB tentang penyelundupan senjata di Afrika, ditemukan bahwa suplai senjata berasal dari kelompok pembisnis gelap dan oposan yang ada di Somalia sendiri. Selain itu, terdapat pula kerjasama antara perompak dan pejabat-pejabat yang korup di Somalia untuk memberikan izin dalam menggunakan fasilitas di pelabuhan-pelabuhan di Somalia untuk menyandra kapal-kapal yang dijarah oleh perompak. Ada juga dugaan kalau ekspatriat Somalia yang berada di Arab, Kenya menyediakan informasi bagi perompak tentang kapal-kapal mana yang akan melintas di kawasan Teluk Aden yang nantinya akan mereka jaga. Semakin banyaknya aksi perompakan yang dilakukan oleh para perompak di negara Somalia ini tidak menutup mata bagi dunia internasional untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah tindakan perompakan yang terjadi di kawasan Somalia ini. Dan berikut adalah beberapa usaha dari dunia internasional untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan terhadap perompakan di kawasan Teluk Aden ini. Pada 7 Oktober 2008, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1838 yang mana menyerukan kepada semua negara-negara aktif mengambil bagian dalam perang melawan perompakan di lepas pantai Somalia. Desember 2008 dibentuk satuan operasi yang dia namakan Satuan Tugas Bersama 150 yang fokusnya melawan perompakan dan teroris di sepanjang lepas pantai benua Afrika. Januari 2009 ada 30 kapal perang dari sejumlah negara yang berpatroli di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden. Dan meskipun tindakan perampokan di negara Somalia ini sudah mendapat respon dari negara internasional dan banyak tindakan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi perompakan yang terjadi di kawasan Somalia ini, akan tetapi masih banyak pula kejadian-kejadian perompakan yang dilakukan di negara Somalia ini terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan Teluk Aden. Dan berikut adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh kapal-kapal yang melintas di kawasan Teluk Aden. Yang pertama, ada MV Vaina asal Ukraina yang disekap selama 120 hari pada tanggal 8 Oktober 2008 sampai dengan 5 Februari 2009. Dan kemudian ada MT Masindra 7 dari Malaysia yang ditawan selama 230 hari antara tanggal 16 Desember tahun 2008 sampai dengan 3 Agustus 2009. Serta ada MV Beluga Nomination asal Jerman yang ditawan selama 82 hari antara tanggal 22 Januari 2011 sampai 14 Januari 2011. Dan itulah beberapa peristiwa perompakan yang dilakukan oleh perompak Somalia terhadap kapal-kapal asing atau kapal-kapal dari negara-negara yang melintas di kawasan Teluk Aden. Tapi tahukah kalian, selain kapal-kapal yang telah aku sebutkan tadi, ternyata ada salah satu kapal asal Indonesia yang pernah mengalami peristiwa perompakan yang dilakukan oleh perompak asal Somalia ini, yaitu adalah MV Sinar Kudus yang mengalami pembajakan pada tanggal 16 Maret 2011. MV Sinar Kudus adalah nama dari sebuah kapal kargo asal Indonesia yang dioperasikan oleh PT Samudra Indonesia. Kapal yang terdaftar di Pelabuhan Jakarta ini dibuat pada tanggal 24 Juni 1998. Kapal ini mengalami pembajakan pada tanggal 16 Maret 2011. Kapal ini dibajak oleh 35 orang perompak Somalia di Teluk Aden, Afrika. Pada pembajakan, MV Sinar Kudus sedang dalam perjalanan dari Pomala, Sulawesi Tenggara menuju Rotterdam, Belanda dengan membawa 20 ABK dan mengangkut ferronickel milik PT Aneka Tambang. Perompak Somalia ini meminta tebusan kepada pemerintah Indonesia sebesar 27 miliar rupiah. Kemudian pemerintah menanggapi dengan melaksanakan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus. Akan tetapi, setelah pasukan TNI berhasil membebaskan MV Sinar Kudus dari kawasan perompak ini, muncul perompak lain yang ingin membajak ulang MV Sinar Kudus. Tapi dengan gagahnya, pasukan TNI mampu menggagalkan perompakan yang akan dilakukan oleh perompak-perompak di Somalia ini lagi. Setelah diselamatkan oleh pasukan TNI, MV Sinar Kudus dapat melanjutkan pelayarannya ke Rotterdam, Belanda. Dan itulah kisah perompakan yang dilakukan oleh perompak di negara Somalia.
dapat kita simpulkan bahwa aksi kejahatan tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Next, kita mau ngobrolin apa? Bisa kamu tinggalkan di kolom komentar.